agak sedikit sedikit kaget lah gitu ya pada saat ternyata kondisinya ini yaitu ada ada salah satu dari orang dari Kementerian BUMN yang menunjuk awalnya menelpon gitu ya, menghubungi, menge-reach, terus menunjuk saya untuk jadi direktur utama di PFN. Oke, oke. Oke, kalau gitu awalnya bagaimana sampai bisa diminta Presiden Prabowo untuk memimpin PFN? Wah, kalau itu juga aku nggak tahu Mbak. Tidak tahu sama sekali, tidak ada yang menghubungi? Ya, tidak. Mhm, Jadi mhm. langsung dari waktu itu aku dihubunginya langsung dari teman-teman di Kementerian BUMN. Justru dari Kementerian BUMN ya? Ya, Belum ada, pernahkah ngobrol juga dengan Menteri Kebudayaan sebelum ditunjuk? Menteri apa Mbak? Menteri Kebudayaan? Fadlizon. Pak Fadlizon belum pernah juga ngobrol. Berarti artinya langsung diangkat. Iya langsung langsung ditunjuk. Oke, langsung ditunjuk ya, oke. Background Mas Ivan ini kan kemudian, musisi, pernah juga menjadi, eksekutif produser ya di film. Nah kemudian, kalau dilihat-lihat setelah kemudian ditunjuk ini kemudian juga publik juga banyak tahu, apa yang kemudian jadi rencana Anda untuk memperbaiki industri film Indonesia? Ya, ya itulah. Ini aku pengen sedikit cerita sebenarnya. Cerita kalau sebenarnya pada saat penunjukan itu aku sedikit banyak sudah tahu, gitu. Sudah Mhm, tahu kondisi PFN yang sebenar-benarnya. mhm, Walaupun hanya luarnya saja ya. Jadi kan kebetulan pada saat penunjukan aku juga langsung mencoba menghubungi BOD yang lama, direksi yang lama itu, dirut yang lama namanya Pak Dwi. Pak Dwi itu kebetulan berasal dari pejabat Telkom, mhm, jadi tidak berasal dari dunia industri kreatif sama sekali. Tapi yang teman-teman BOD lama melakukan ini memang luar biasa dalam hal survival, dalam hal mempertahankan PT PFN ini tetap hidup gitu kira-kira gitu kira-kira. mhm. Jadi kurang lebih aku udah tahu lah permasalahannya. Cuman memang pada saat aku masuk setelah pelantikan agak sedikit sedikit kaget lah gitu ya pada saat ternyata kondisinya ini memang jauh lebih menyedihkan dari apa yang aku perkirakan sebelumnya gitu kira-kira. Mhm, Teman-teman di luar sana itu kan nganggapnya wah ini di Dirut BUMN gitu. Ini harus aku jelaskan, harus aku klarifikasi dulu kalau ternyata BUMN itu tidak semua besar gitu, tidak semua dalam tanda kutip gaji karyawannya tidak semua berasal dari APBN. mhm, PFN ini adalah BUMN kecil yang terlupakan semenjak pisah dari Departemen Penerangan. Ini PFN ini kayak layang-layang, Mbak, kira-kira begitu ya. mhm, Terombang-ambing, nggak jelas mau kemana, mau ngapain itu nggak jelas. PFN ini eh, punya studio lah ya, studio buat mhm, produksi film, ruangannya punya, tapi alatnya nggak ada. Kita mhm, kebetulan PFN ini sempat dapat bantuan dari pemerintah Jepang untuk alat-alat produksi di tahun 1990-an, mhm. tapi di tahun 2000-an itu hilang dicuri pegawai. Jadi kondisinya menyedihkan sekali. PFN ini harus bertahan hidup dari penyewaan ruangan, ada yang disewain ke LBH, coffee shop, ada yang jadi menyewakan lahan parkir, Mhm, eh, di belakang tuh menyewakan buat eh, mhm, kicau burung gitu ya, buat kicau burung. Jadi mhm. ada gaji karyawan yang selama 6 bulan itu Jadi Anda yakin Anda bisa menyelesaikan masalah yang ada Insya di Allah, industri insya film Allah, di insya Allah. PFN? Karena sebenarnya begini loh. Yang diperlukan kan sebenarnya kehadiran negara untuk PFN ini sendiri. Mhm, Faktanya, orang lapar disuruh berkarya, disuruh mikir itu nggak bisa kalau menurutku. Ini jadi gini. Aku mengerti sih ke depannya tugasnya, tanggung mhm, jawabnya sangat besar dan mhm, oleh karena itu kenapa komisaris utamaku dan komisaris utama di PFN sekarang itu mhm, adalah aktor dan aktris legendaris dari Indonesia. Ada Ibu Yesi Gusman dan juga komisarisnya itu Bapak Arswendi Nasution. mhm, Aku sadar sekali, aku banyak sekali masih harus belajar gitu. Cuma aku berpikir begini,
perekonomian di PFN sendiri ini secara bisnis sebagai badan usaha ini harus diperbaiki dulu. Jadi Anda yakin meskipun dengan minim latar belakang dari industri film? Yakin insya Allah. Oke. Yakin insya Allah. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.